Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat pemirsa mencari ilham dimanapun berada. Nah, kali ini saya di dalam Analytic Room Data Center Provinsi Kalimantan Barat. Ini saya sedang bersama Wan. Sebagai apa berarti, Wan? Sebagai kepala pukul. Kepala suku data untuk Provinsi Kalimantan Barat nih. Karena beliau yang ngolah data apapun, berarti bisa kita dapat dari sini ya kalau pemerintah provinsi segala macam. Ya, intinya data itu kan dari produsen datanya, artinya data sektoralnya. Oh. Nah, kalau data BPS itu namanya data general. Nah, kalau di sini lah ngolahnya untuk disajikan. Oh, oke. Jadi sini tempat penyajian data, sama tempat mengolah data. Berarti kalau misalnya Pak Gubernur atau apa, kalau mau melihat data tinggal tinggal lihat akses di sini. Dia udah nggak perlu lihat data table lagi, tapi udah model agregat, model chart, model peta segala macam. Nah, ini kan berkaitan dengan situasi saat ini yang memang kita sedang dilanda pandemi corona. Gitu ya. Nah, Provinsi Kalimantan Barat salah satu provinsi yang cukup produktif mengembangkan ODP sama PDP-nya nih. Ya, nah, namun yang terkonfirmasi memang tampaknya masih, alhamdulillah masih sedikit ya, dan juga ada yang sembuh, yang meninggal juga angkanya cukup kecil. Itu ngolah datanya dari mana sih, Wan? Ya, jadi kita ngakuisisi data itu dari Dinkes Provinsi. Nah, Dinkes Provinsi juga kita bantu untuk ngalirkan data dari kabupaten kota. Nah, kalau kabupaten kota tuh dari Vaskes dan rumah sakit datanya. Jadi data PDP, ODP, dan konfirmasi khusus pusat, karena hanya satu pintu dari jubir presiden saja yang boleh mengumumkan yang masalah terkonfirmasi. Begitu sudah diumumkan sama pusat terkonfirmasi baru kita catat juga. Oh, gitu. Ini kemarin baik itu nasional, provinsi, kabupaten, itu nampaknya masih ada sedikit ketersimpang siuran data biasanya, Pak. Ya. Masalahnya gimana sih biasanya itu? Masalahnya di aliran data. Jadi banyak kabupaten kota yang berpikir bahwa yang ia rawat itulah PDP, pasien PDP-nya mereka. Padahal yang harusnya mereka catat adalah pasien ini yang berdomisili di tempat mereka. Nah, misalnya contoh Singkawang mencatat pasien yang dirawat di tempat dia. Jadi ada yang dari Bengkayang, ada dari Sambas, dicatatlah di situ. Dia tidak mencatat by domisili atau by KTP. Betul. Itu gitu ya. Nanti Bengkayang juga nyatat, Sambas juga nyatat. Ketika digabungkan di provinsi, jadi bengkaklah angkanya. Seperti itu. Jadi harus disamakan dulu persepsinya. Persepsi ini by domisili atau by rumah sakit. Kalau by rumah sakit, lokasi rawat boleh. Dari Bengkayang, dari Kapuas Hulu, mau dari Sambas, mau dari Mempawah, dirawat di Singkawang, boleh dicatat jumlah pasien per lokasi rawat. Tapi kalau per domisili itu beda lagi cerita. Oke, kita di sini hanya membahas bagaimana data ini bisa terkonek ke Analytic Room ini. Kita tidak membahas yang domainnya pemerintah ya untuk mengungkap apa segala macam. Tapi saya mencoba juga untuk mencari tahu kalau misalnya di sini kan berarti datanya juga sudah ada, Iwan. Kalau di Provinsi Kalimantan Barat itu sendiri atau di Pontianak dan beberapa kabupaten yang lainnya, itu terpaparnya virus ini lebih disebabkan karena apa sih, Wan? Karena ada orang datang dari luar negeri kah? Atau sudah menjadi kita sama kita antar masyarakat aja udah kayak gitu? Nah, coba di scroll ke bawah, Ki. Ini kan pasien berkunjung dari daerah, transportasi perjalanan pasien sama pasien berkunjung dari luar negeri. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, bahwa pasien pertama tuh diambil dari Malaysia, Kucing, Korea, dan negara-negara lain. Nah, dengan berkembangnya juga virus di Jakarta, virus itu juga
pasien itu membawa virus juga dari daerah lain seperti Jakarta, Bogor, dan lain-lain. Nah, dilihat juga dari transportasi perjalanan pasien, ada darat, udara, segala macam. Ya, orang-orang kita banyak bandel kali ya, Wan ya. Karena begitu tahu suatu negara tersebut sudah terjangkit corona, orang-orang kita masih jalan-jalan ke sana loh. Saya lihat di Instagram. Masih. Ya kan? Banyak nggak ngeliat kayak gitu? Banyak. Nah, ya termasuk ada yang dari Pontianak. Saya lihat ada yang ke Jepang, Korea. Ada yang ke Kuala Lumpur. Nggak saya sebut lah karena udah banyak sekali aksesnya langsung kan. Ada yang Jepang, ada yang Korea. Dan begitu pulang panik langsung. Di sini sudah. Nah, ini memang perlu kepedulian dari kita semua. Kalau sekarang sih udah kayaknya memang sudah merasuk ke diri mereka kekhawatiran itu, jadi sudah tidak ada yang jalan-jalan lagi, bahkan untuk ke Jakarta aja takut-takut, kecuali memang dalam keadaan yang sangat perlu. Karena kalau saya lihat penerbangan masih, walaupun tidak full penumpang ya, tapi penerbangan saya lihat masih cukup banyak pesawat yang turun naik dari Spadio menuju Jakarta dan Batam dan sebagainya. Wan, di sini kita bisa mengetahui orang-orang yang ODP. Nah, orang yang masuk dalam data kita ini, kalau ODP itu misalnya apakah karena orang cuma sekedar misalnya dia flu, batuk, kemudian dia ke dokter, terus apakah pihak rumah sakit langsung memasukkan dia ke dalam ODP? Nah, banyak ketakutan seperti itu, karena biasanya kalau orang flu sama batuk akhirnya takut nih buat ke dokter gitu, buat ke puskesmas. Ya. Jadi ODP itu sekarang sudah berkembang definisinya, malah dia dipecah dua. Ada namanya OTG. Oh, ODP dipecah lagi, ada namanya OTG. Iya, ada orang tanpa gejala. Sebenarnya itu baru kemarin sore, jadi kita mau rapat nanti siang. Rencananya ngebahas tentang skema baru. Nah, kalau ODP itu kan jelas di sini ada orang dengan gejala demam di atas 38 ataupun 37, atau ada riwayat demam atau ISPA tanpa pneumonia dan memiliki riwayat perjalanan ke negara atau daerah yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di infografis ini, nanti dilihatkan ya. Nanti saya masukin. Di beberapa daerah Kalbar tuh, terutama yang ada PLBDN, pintu lintas batas darat negara, yang dimana masyarakatnya berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi kan kita ada namanya KILB itu Bang. KILB yang dimana kecamatan yang berbatasan langsung dengan perbatasan, dia mendapatkan kuota untuk belanja sebesar berapa, 600 ringgit kalau tidak salah. 600 ringgit. Iya, kayak di Sambas Aruk ini saya memang ngerasain waktu itu, karena saya ada 3 kali event dulu di sana, Wonderful Indonesia. Ternyata orang sana itu belanja tinggal keluar masuk aja, Pak Wan. Iya, betul. Belum lagi TKI kita, belum lagi yang kemarin dipublish Pak Gub di Facebook itu lewat jalur tikus dan segala macam. Iya, dan itu ada warga kampung saya loh. Satu keluarga balik lewat jalur tikus. Oh, udah kita laporin, karena kita memang harus tangkap dengan yang begitu-begitu kan. Nah, ODP itu intinya kalau di daerah Kalbar khususnya, kepala daerah kan Pak Gub sudah menetapkan siapapun yang memiliki riwayat perjalanan dari negara lain walaupun tanpa gejala, dia masuk ODP, maka ditetapkan sebagai ODP dan harus mengisolasi diri selama 14 hari. Contoh yang kemarin heboh di Facebook dari Korea tuh. Iya. Isolasi diri mandiri lah, di rumah masih bisa ya. Terus kalau ini Wan, demam itu di atas 38 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya dia tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri, kemudian dia batuk, pilek, bersin, seperti ada gejala. Karena ini kan gejalanya ini kan penyakit orang kampung biasa nih, kalau kita lihat nih kan. Gejala ini sebenarnya agak umum. Cuma
ada baiknya semua yang memiliki gejala, terutama demam, batuk, ya kan, paling utama yang ada berkaitan dengan paru-paru lah, itu baiknya langsung ke dokter. Langsung ke dokter, kemudian ketika di dokter, apakah dia langsung masuk dalam angka ODP? Belum tentu. Oh, belum. Belum tentu. Berarti ini nih karena ada ketakutan, Wan. Iya, banyak. Ada ketakutan orang-orang di kampung. Tidak hanya di kampung, di kota pun saya rasa. Ketika dia batuk, pilek, kalau yang biasanya dia ke dokter, sekarang dia agak takut loh, Wan. Betul. Saya juga agak takut kok misalnya batuk, pilek, gitu kan, demam, takut nih ke dokter nih. Nanti saya masuk ODP lagi. Iya. Ketika ODP, kita udah agak dijauhi sama orang gitu. Iya. Banyak juga berita-berita hoax karena kurangnya pemahaman. Sakit apa, dirawat di mana, langsung dibilang positif corona. Tadi pagi saya ada bilang katanya beting udah positif corona, ada orang beting positif corona, ada siapa yang positif karena tuh? Siapa yang mempositifkan, ya kan? Dengar-dengar banget tadi. Nah, bahasa dengar-dengar nih. Ini harus agak dihindari. Kalau masyarakat biasa bisa mengakses ini? Bisa. Di covid19.kalbarprof.go.id. Ini bisa diakses oleh orang umum. Kalbar punya data analytics center yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, tidak hanya Kalimantan Barat tapi seluruh Indonesia bahkan dunia bisa mengakses ini di sini, jadi bisa dapat angka-angka yang valid. Kalau kita lihat di sini lengkap sekali nih, Kota Pontianak ada berapa yang ODP yang Coba di scroll dari atas, Ki. Atas lagi, paling atas. Jadi saya jelaskan. Nah, di baris pertama itu ada kasus konfirmasi Kalbar, artinya yang positif COVID, ada yang sembuh, ada yang meninggal. Artinya yang masih dirawat 9 dikurang 4. Jadi ada 5 yang masih dirawat. Nah, orang dalam ini kan kasus konfirmasi artinya yang positif, Wan? Iya. 2 yang meninggal 2, artinya yang masih dirawat 5. Yang sisa 5 berarti. Oke. Nah, terus baris kedua ada orang dalam pemantauan sama pasien dalam pengawasan, ODP dan PDP. Nah, ada total 3.146. Proses pemantauan ada 2.349, selesai pemantauan 797. Dari mana dapat selesai pemantauan? Dicatat dari tanggal input, ya kan? Nah, setelah 14 hari dia selesai input, baru dia dinyatakan selesai dalam pemantauan. Nah, tapi kalau pasien dalam pengawasan adalah pasien yang sudah dirawat di dalam rumah sakit atau di isolasi khusus. Jadi total PDP itu udah 40 misalnya kan, yang masih dirawat 14. Pulang dan sehat ada 26. Nah, kalau ada PDP meninggal, dia nanti masuk ke dalam situ. Masuk ke atas. Itu pun kalau PDP ini juga belum tentu terkonfirmasi, iya kan? Iya, belum tentu terkonfirmasi. Karena sedang dalam menunggu hasil. Nah, jadi memang harus diketahui juga nih perbedaan ODP, PDP dan positifnya. Dan positif atau terkonfirmasi. Iya. Nah, terus baris ketiga juga ada peta sebaran PDP dan positif kabupaten kota. Di bawah lagi, Ki. Nah, kita ada kasus per hari PDP dan positif, ada akumulasi PDP dan positif. Nah, baru benar-benar terbuka dan masyarakat bisa mengetahui ya. Betul. Sudah seberapa besar sih, ya kan? Kalau nanti dia makin tinggi, artinya makin curam. Artinya itu semakin cepat pertumbuhannya. Nah, lalu lanjut lagi ada peta sebaran PDP, positif dan kelurahan desa. Nah, jadi kelurahan dan desa berarti. Iya, kita tidak mungkin sampai geolocation, takutnya ada diskriminatif. Betul, karena saya dengar ada yang ODP aja dia udah ngerasa cukup dijauhi keluarga, jadi mengganggu psikologisnya dia. Iya, betul. Ada berdasarkan gender, berdasarkan umur, pasien berkunjung dari daerah mana, transportasi pasien apa, ya kan, terus pasien berkunjung dari luar negeri mana. Nah, jadi kita bisa nyari kasus, misalnya kasus yang positif tuh 1999 tuh. Nah,
Oh, dia ada di Kelurahan Saigon, perempuan positif. Oh, ini yang pertama kemarin kan? Ini dari yang istrinya. Yang dari yang istri itu kan? Ini istrinya, dia kena dari suaminya. Beda ya? Dengan yang pertama di Caritas Bakti? Yang bikin heboh? Ya itu. Yang kena kan istrinya? Terus suaminya? Suaminya dulu. Oh, suaminya dulu sebenarnya? Oh gitu. Suaminya dulu. Akhirnya dua-duanya? Akhirnya dua-duanya. Sekarang sudah sembuh? Masih Masih dalam itu ya? Udah cepat sembuh lah ya? Oh, oke. Nah, kita ada peta sebaran PDP positif per rumah sakit. Nah, itu juga ada real time-nya jumlah pasien rumah sakit saat ini. Nah, jadi kalau abang mau lihat yang diisolasi khusus itu kasus berapa sih? Oh, ada 2 yang positif, ada PDP 1. Yang benar-benar diisolasi khusus dari ini bisa benar-benar bisa diakses oleh siapa saja ya. Jadi kami bukan mengungkap rahasia ini. Kami di sini by data yang semuanya bisa diakses supaya untuk mengetahui daerahnya masing-masing. Dan ini bukan main-main karena masih banyak yang menganggap banyak yang anggap gini loh, Bang. Saya kesel juga kadang. Ngapa kok takut-takut benar gitu? Nanti kok takut-takut benar malah ini bukan masalah takut-takut benar, kita harus waspada, Beb. Betul. Nah, coba cari rumah sakit Eka. Nah, cari Sudarso. Nah, di hover. Nah, jadi terdapat 20 pasien yang pernah dan sedang di rumah sakit Sudarso. Dengan statusnya yang udah pernah tuh 17, positif 3. Itu udah terdapat alamatnya dan nomor telepon. Jadi kita buat sesuai dengan format data yang sudah kita berikan kepada Dinkes. Supaya masyarakat lebih detail di mana sih yang ada positif, rumah sakit mana sih gitu kan. Jadi tidak ada yang dirahasiakan dari informasi ini. Alangkah baiknya kita benar-benar waspada gitu. Yang jangan panik tapi waspada. Memang menjaga diri, cuci tangan, tidak kontak fisik secara langsung. Kalau ketemu orang tidak langsung bersalaman dan sebagainya. Tukar dengan senyum ya. Karena salaman ataupun salamannya pakai gini. Nah, gitu. Kita bukan mau mengganti adat budaya kita, enggak. Ini sementara karena kebetulan barang ini menularnya dengan cara-cara seperti itu, dengan salaman, dengan droplet. Makanya ada social distancing. Kemudian ketika kita bersin, kenapa harus pakai masker? Ini Hermawan pakai masker karena dia sebentar-bentar suka megang wajah, suka megang mulutnya. Saya juga kadang begitu. Nah, gitu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua yang menyaksikan. Ada sesuatu yang pengen disampaikan, Wan? Ya, intinya stay safe, tetap social distancing, jaga jarak, sama istirahat yang cukup dan minum vitamin. Kami ini jaraknya 1 meter loh kalau diskalakan di situ. Ya. Kebetulan Hermawan juga pakai masker, jadi aman kita ya. Oke, terima kasih buat kalian. Mudah-mudahan ada ilham di sini. Sampai jumpa lagi di Mencari Ilham, gali inspirasi lebih dalam.